Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah kebijakan sudah dibuat dan sudah diaplikasikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan atau kemacetan akibat arus mudik Lebaran di tahun ini. Usai 2 tahun lamanya selama pandemi tidak diperbolehkan. Bagaimana sejauh ini perkembangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Kita akan bahas hal ini bersama analis transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung. Selamat malam, Bu Ellen, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Bu Ellen, sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya di jalur tol Trans Jawa, one way, kemudian kontraflow, ganjil genap. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, ini manajemen lalu lintas ya, yang sudah disiapkan karena sudah ada prediksi volume lalu lintas yang berdasarkan statistik cukup tinggi, pemudik yang akan menggunakan kendaraan pribadi menggunakan jalan tol Trans Jawa. Ya benar, itu karena sudah 2 tahun tidak boleh mudik. Nah sekarang ini memang waktunya untuk mudik. Nah apa yang dibuat dan sudah diumumkan dan sudah disosialisasi selama ini tentang one way dan juga ganjil genap, ini diterapkan mulai hari ini dan terlihat bahwa sangat menolong sehingga tidak terjadi kemacetan. Karena kalau sudah terjadi kemacetan dan stuck tidak bisa bergerak, persoalannya jauh lebih berat daripada kita harus menggunakan cara-cara seperti manajemen lalu lintas yang sudah disiapkan, sudah disimulasikan dan sudah dikoordinasi antara stakeholder. Ya, tentu belum bisa diambil kesimpulan, tetapi kalau melihat 2-3 hari terakhir di mana masa uji coba kontraflow, one way dan ganjil genap dilakukan tetapi sudah menimbulkan kemacetan. Apa kalau yang terjadi kalau menurut Bu Ellen? Ya kalau dalam uji coba kemarin memang kondisinya belum seperti hari ini karena truk masih boleh lewat. Jadi truk itu belum dilarang sehingga volume lalu lintas itu masih termasuk juga kendaraan berat. Nah kalau hari ini kan memang sudah tidak bisa lagi truk lewat sehingga sudah diterapkan secara penuh. Ternyata juga dari pengamatan beberapa masalah terjadi di antrian ke rest area. Sehingga harus pengelola rest area harus bekerja keras seperti itu. Artinya kalau memang terjadi penyumbatan ya karena ketersendatan ya karena di rest area, one way atau ganjil genap sebenarnya tidak ada hubungannya dong ya untuk mengurai kemacetan itu sendiri. Karena pada akhirnya orang tetap berhenti di rest area. Ya, tetap ada pengelolaan lagi di rest area, yaitu pengelolaan untuk buka tutup ya pada ketika sudah padat tidak bisa lagi masuk dan juga maksimum 30 menit di dalam rest area. Itu walaupun tidak ada penaltinya tetapi itu selalu dihimbau supaya bisa bergantian. Jadi yang pengaruh di manajemen lalu lintas dengan satu arah itu adalah bagaimana orang bisa mengetahui yang lawan arah ya, yang kontraflow itu mengetahui di mana rest area karena tidak ada karena rambu kan terbalik semua jadinya. Jadi itu harus ada pengetahuan dengan rambu-rambu portable atau dengan informasi-informasi lewat media sosial. Ada imbauan juga bagi pemudik yang mungkin merasa kelelahan, harus beristirahat agak lama dan juga mengisi BBM, diminta keluar saja terlebih dahulu, keluar tol untuk kemudian masuk ke jalan-jalan provinsi atau kabupaten. Bagaimana kalau menurut Anda, Bu Ellen? Ya sebenarnya kan itu juga bisa ya, tapi harus dilihat juga kondisi jalan kalau yang kita kenal dengan pantura atau jalan-jalan yang di jalur tengah itu harus dilihat dulu kondisinya karena ketika jalur itu dijadikan satu arah maka jalan itu akan menjadi alternatif untuk mereka yang memang perjalanannya terbalik ya memang. Ya. Jadi di daerah-daerah Pantura atau daerah-daerah jalan-jalan tadi katakan jalan provinsi, jalan kabupaten
Sebenarnya mereka sudah siap juga dengan petugas ya, dengan tempat-tempat istirahat. Kalau di Pantura sih nggak ada, katanya tidak ada masalah, bahkan agak lengang juga gitu, bukan lengang sih, tapi tidak terlalu macet juga. Oke. Terakhir satu lagi Bu Ellen, banyak masyarakat yang akan mudik itu yang khawatir terngiang-ngiang peristiwa atau insiden Brexit di tahun 2016 soal pengelolaan manajemen di ruas tol terutama ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Kondisinya sangat berbeda. Pada waktu Brexit itu memang persoalannya justru di luar tol sebenarnya. Jadi ketika itu Trans Jawa itu belum selesai, jadi keluar di Brebes itu langsung berhadapan dengan mobil yang keluar langsung berhadapan kemacetan di Pantura karena memang belum selesai jalannya. Nah di Pantura itu tidak terlalu siap untuk diurai kendaraannya yang macet sehingga kejadiannya adalah stuck di situ. Jadi tidak akan terjadi yang seperti Brexit menurut saya. Karena sekarang ini sudah tersambung sampai Surabaya bahkan sampai Pasuruan dan paling banyak memang akan keluar Jawa Barat, Jawa Tengah ya atau langsung ke Jogja. Jadi menurut saya tidak akan terjadi. Oke, baik Bu Ellen Tanggudung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.